Statement Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi soal sistem proporsional tertutup yang lebih menguntungkan bagi partai berlogo Ka'bah ini dinilai sebagai berubahnya haluan P3 jelang pemilu 2024. Statement ini muncul tak lama setelah pertemuan Romi dengan PD Perjuangan yang juga mendukung sistem proporsional tertutup. Apakah kemudian pertemuan tersebut merubah sikap P3? Apa ada kaitannya dan bagaimana juga peta koalisi Pilpres 2024? Untuk membahasnya sudah bersama kami, pertama Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi. Mas Awi, selamat malam. Apa kabar? Mas Awi, selamat malam. Sudah bisa mendengar suara saya, Mas Awi? Baik, kami akan coba sembari membenahi sambungan kami dengan Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3, dan berikutnya juga hadir di studio kami yaitu Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat malam. Malam. Sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, nah ini yang menarik begitu. Sebelumnya saya coba lagi ke Mas Ahmad Baidowi, sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Mas Awi. Sudah bisa mendengar suara saya, Mas? Sepertinya masih di mute, Mas. Zoom-nya. Halo? Nah, oke. Ini suara musik aja nih. Halo. Mas Awi sudah bisa mendengar suara saya, Mas? Oke, saya ke Bang Ray dulu sambil kami membenahi tentunya sambungan ke Bang Awi. Bagaimana kemudian kita sebagai publik menilai kemudian ada dua kejadian begitu, satu statement keluar tapi juga ada pertemuan. Bagaimana kemudian kita mengaitkan atau tidak mengaitkan misalkan statement dari Mas Romi tentunya soal keuntungan proporsional tertutup dengan pertemuannya dengan PDIP. Bagaimana Bang? Pertama harus dilihat dulu bahwa sampai saat ini belum ada satupun koalisi yang fix. Ya. Mungkin fixnya itu yang boleh dibilang mungkin yang paling solid itu masih koalisi perubahan. Dalam hal ini mereka mendukung Anies Baswedan sekalipun belum menemukan atau menentukan siapa calon wakil presidennya gitu. Adapun koalisi KIP di mana salah satunya adalah P3, mereka masih dipertemukan oleh visi misi saja, tapi belum agenda-agenda, belum figur dan seterusnya itu. Jadi boleh jadi koalisi ini juga kalau nanti misalnya bicara soal figur nggak ketemu ya bisa retak juga kan. Okay. Nah jadi sangat wajar dan bisa dipahami kalau setiap partai politik yang belum menemukan titik temu untuk kepentingan partai mereka masing-masing dalam koalisi itu kemudian melakukan penjajakan dengan partai politik manapun, termasuk dalam hal ini adalah P3 melakukan penjajakan misalnya dengan PDI Perjuangan dan sebagainya gitu. Oke, tapi dalam kemudian konteks hari ini dengan statement tentunya Mas Romi mengatakan bahwa lebih menguntungkan proporsional tertutup, sedangkan kemudian kita tahu 8 partai sebelumnya menolak yang salah satunya adalah P3, partai parlemen hari ini. Bagaimana kemudian kita juga bisa mencermati itu ketika setelah pertemuan muncul statementnya? Apakah jangan-jangan soal koalisi yang kemudian Abang sampaikan tadi juga menjadi bisa salah satu poin faktor penyebab akhirnya berubah haluan tadi, Bang? Ya mungkin kita nggak tahu persisnya ya, tapi apakah itu misalnya bagian dari persyaratan yang diajukan oleh PDI Perjuangan misalnya ya, dalam bahasa yang lain begini. Walaupun pertemuan awal misalkan. Ya, kalau mau koalisi dengan saya bukannya soal capres loh, tapi soal pilegnya juga harus sepakat bersama-sama misalnya begitu ya. Nah atau itu memang sekarang bagian dari kajian internal P3 gitu. Nah masalahnya kan baru kita dengar ini dari Pak Romi. Karena sebelumnya bersama-sama dengan 7 partai politik yang lain, mereka menyatakan menolak. Nah sekarang argumen-argumen penolakan itu selain karena misalnya menguntungkan partai politik, apa dong gitu. Kan rasanya nggak elok banget lah ya sistem politik diubah-ubah hanya sekedar menguntungkan nggak menguntungkan bagi partai politik kita gitu. Itu kan rasanya nggak terlalu elok gitu. Tapi mestinya harus ada penjelasan yang memungkinkan partai itu ya berubah secara drastis dari sikap menolak langsung setuju gitu kan. Mestinya harus ada argumen-argumen yang
yang lebih kuat gitu untuk menjelaskan itu lebih dari sekedar bahwa sistem ini menguntungkan kita kan. Oke, tapi Anda begini Bang Rey, ketika Anda melihat begitu ya, apalagi kemudian kalau saya mundur ke belakang di akhir Februari itu bahkan Ketum P3 sempat mengatakan kita menerima saja hasilnya apa, kami siap dengan terbuka maupun tertutup. Padahal maksud saya sebelumnya jelas menolak begitu loh. Ketika merubah sikapnya menjadi ada opsi lain, apakah ini sebetulnya juga sudah bisa kita lihat arahnya kemana? Iya, sangat mungkin, sangat terbuka soal berubah haluan itu gitu. Nah, kan artinya kan kansnya 50-50. Meskipun secara formalnya masih di dalam pernyataan menolak sistem tertutup ya, itu formalnya gitu. Tapi kan kita nggak tahu, ini bisa hitungan minggu, bisa hitungan hari gitu, bahkan bisa hitungan jam akan berubah juga gitu ya. Nah, soal apakah mereka akan perubahan sistem ini misalnya atau perubahan sikap mereka menunjukkan akan adanya perubahan koalisi itu juga sangat mungkin gitu. Nah, cuman yang menjadi catatan saya itu adalah ini kita dengar baru merupakan pernyataan Pak Romi gitu ya. Yang kedua adalah alasan dan argumennya itu semata-mata karena ini menguntungkan partai kita gitu. Jadi belum berbicara soal apa sih kepentingannya bagi publik, kepentingannya bagi bangsa dan negara di luar soal kepentingannya bagi partai politik kita sendiri. Gitu ya. Oke, kita akan coba konfirmasi ke Bang Awi tentunya. Selamat malam Mas Baidoi, Mas Awi, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, selamat malam, Bram. Baik, ini tadi saya dengan Bang Rey tadi sudah membahas sedikit begitu bagaimana kemudian sikap dari P3, apakah kemudian berubah haluan, apalagi kalau kemudian saya coba mengutip apa yang disampaikan Mas Romi, disampaikan bahwa ada informasi mutakhir yang kita terima kemungkinan pemilu akan dilaksanakan atau diputuskan berdasarkan putusan MK yang mengarah ke proporsional tertutup. Nah, ini sebetulnya akhirnya menjadi statement pribadi dari Mas Romi atau kemudian bisa kita generalisir ini menjadi sikap P3 begitu hari ini, Mas Awi? Ya jelas sikap pribadi beliau lah yang memiliki pendapat gitu kan. Sikap P3 kan sudah jelas bersama 7 fraksi lainnya di DPR dan tertulis gitu. Apa yang beliau sampaikan mungkin beliau mendapatkan informasi mengenai sikap fakta-fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi sehingga berpendapat seperti itu gitu kan. Dan yang disampaikan beliau kan sebenarnya tidak ada yang salah karena semuanya kan tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Kalau sikap P3 kan bersama 7 fraksi lainnya kan sudah jelas, tetapi kan kita tidak bisa berbuat banyak, semua hari ini tergantung 9 hakim konstitusi. Kalau ternyata hakim konstitusinya membuat pemilu tertutup, kita bisa apa? Kan putusan Mahkamah Konstitusi kan final and binding, final dan mengikat. Kan harus dijalankan. Kalau ternyata putusan Mahkamah Konstitusi nanti menolak permohonan dan menetapkan pemilu tetap terbuka sepertinya nggak ada masalah. Nah sekarang kalau ternyata kemudian itu tertutup, kita kan Bang Ray, Bram, saya kan tidak bisa mendikte hakim Mahkamah Konstitusi. Ketika yang 9 hakim memutuskan bulat ataupun lebih banyak tertutup, itu menjadi norma. Kan tidak bisa juga membantah itu gitu. Baik, Mas Awi, tapi begini, ketika kemarin sebelumnya bersama 7 fraksi lain, yaitu 8 fraksi partai parlemen hari ini, kemudian kemarin narasinya adalah menolak begitu, tapi saat ini mencoba membuka opsi kan, artinya dengan menerima putusan MK apapun, misalkan terbuka ataupun tertutup. Bukankah ini sebuah perubahan sikap pula begitu, publik menilai? Saya mau tanya ke Bram, kalau MK memutuskan terus kita bisa apa? Upaya sudah kita lakukan, sikap kita di DPR sudah jelas, termasuk sikap DPR secara institusi, itu kan 8 fraksi menolak sistem tertutup. Itu perwakilan DPR loh, Pak Arsul Sani membacakan sikap DPR bahwa di DPR tidak bulat, 8 fraksi menghendaki proporsional terbuka. 1 tertutup, kan begitu sikap kita tidak berubah, bahkan itu disampaikan oleh perwakilan DPR ketika sidang di Mahkamah Konstitusi. Terus kalau ternyata hakim MK-nya memutus tertutup, bisa apa kita? Mau menolak pemilu? Karena sistemnya tertutup kan nggak bisa juga. Oke, artinya ada kecenderungan ke sana Mas Awi ya? Ini kemudian sudah membuka diri misalkan dengan kemungkinan adanya sistem tertutup, berarti rasanya kok publik akhirnya menafsirkan jangan-jangan potensi ke sana juga cukup besar begitu?
ya silahkan aja publik berpendapat. Saya kira 8 partai yang berkoalisi itu menolak sistem tertutup akan patuh pada putusan MK. Mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau MK udah memutuskan. Kan tidak boleh putusan MK ditolak. Bang Rey, orang yang bergerak di kepemiluan, setiap putusan MK itu kan terkait dengan pemilu harus dilaksanakan. Yang terpenting upaya dan ikhtiar kita sudah lakukan. Sekarang bagaimana? Apakah memperiksa hakim MK misalkan dengan opini publik silahkan saja. Yang penting kita sikap sudah disampaikan termasuk sikap di DPR. Karena itu terserah Mahkamah Konstitusi yang 9 hakim itu mau mutus seperti apa. Bagi P3 apapun putusan MK ya pemilu dia harus jalan. Masa gara-gara diputuskan tertutup terus kita boikot tidak ada pemilu. Apa mau yang seperti itu atau mau digiring ke arah sana? Pada prinsipnya kalau saya ini produk proporsional terbuka. Kalau tidak proporsional terbuka mungkin saya tidak jadi anggota DPR. Itu semua sudah dipahami. Persoalan Gus Romi memiliki pandangan pribadi ya kita hormati. Saya dengan beliau sering berbeda pendapat terkait dengan sikap-sikap politik ataupun merespon terhadap isu-isu aktual. Dan itu ya sah-sah saja dalam koridor demokrasi kita. Oke. Artinya berarti sikap kemudian P3 sebagai partai hari ini masih sama begitu ya dengan sebelumnya, meski Mas Romi sudah... Masih nggak ada perubahan, bisa dicek di risalah tulisan kami di DPR yang dokumentasi penandatanganan bersama 8-7 fraksi yang lainnya berubah nggak. Kita ikut Korpres juga bersama 7 fraksi yang lain, tetap aja. Tapi kemudian kita katakan kepada teman-teman semuanya, kita ini di sini hanya bisa bersikap melalui media. Paling maksimal menyampaikan pendapat hukum DPR melalui Komisi 3. Yang itu waktu itu sudah disampaikan oleh Pak Arsul dengan komposisi mayoritas menghendaki sistem terbuka. Ada satu fraksi yang menghendaki tertutup. Itu kan dibacakan semua pendapat hukum DPR-nya ketika dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi. Kan kecuali P3 menarik diri dari pandangan sikap DPR tersebut. Sampai hari ini P3 tidak pernah menarik kok dibilang berubah sikap. Jangan sampai pendapat seseorang itu dianggap mewakili seluruh pernyataan politik resmi DPP P3. Tidak seperti itu. Baik Mas Awi, ini kemudian menjawab akhir ya bagaimana sikap P3 hari ini. Bang Rey, tapi saya kutip sekali lagi bahwa Mas Romi kemarin mengatakan informasi mutakhir yang kita terima kepemiluan akan dilaksanakan atau diputuskan berdasarkan putusan MK yang mengarah ke proporsional tertutup. Ini kan artinya seakan-akan ditis walaupun kemudian sidangnya masih berjalan. Ini kemudian testing the water atau bagaimana Anda? Iya, itu yang menarik ya. Jadi bagaimana beliau mendapatkan informasi, dari siapa beliau mendapatkan informasi. Dan kalau benar informasi ini misalnya, atau kalau benar informasi itu beliau terima, ini ada masalah yang cukup serius juga di dalam sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi. Dalam bahasa yang lain, apa dalam bahasa yang lain itu artinya kayaknya keputusannya udah diambil nih sebelum para hakim bermusyawarah kan kira-kira gitu. Nah ini menarik ini. Siapa yang membuat keputusan ini lebih dahulu? Apakah ini sudah diskenariokan sejak dari awal dan seterusnya gitu. Artinya pernyataan Pak Romi ini pada tingkat tertentu juga mengundang banyak persoalan gitu. Salah satunya adalah soal apakah dengan mudahnya informasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi itu diketahui oleh publik gitu. Yang kedua, apa benar ini sebelum ada keputusan musyawarah dari para hakim terkait dengan gugatan ini, tapi kesimpulannya udah kelihatan kemana gitu kira-kira itu. Apa yang membuat itu mereka bisa membuat kesimpulan sementara sidangnya masih berlangsung? Itu kan bisa menandakan ada kekuasaan yang sangat besar masuk ke institusi MK yang tanda kutip ya menyetir semacam keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Artinya coba kita kalau nanti kembali ke proporsional tertutup, layak kita pertanyakan itu putusan objektif dari Mahkamah Konstitusi atau putusan sudah ditis terlebih dahulu. Gitu kira-kira. Kita akan tanyakan ke Mas Baidowi. Ini kemudian menarik adalah ketika statement ini muncul setelah minggu lalu kemudian Mas Romi bertemu dengan Mas Hasto begitu Sekjen PDIP yang kemudian ketum Anda Pak Mardiono mengatakan dalam waktu dekat juga akan bertemu PDIP begitu. Apakah ada korelasi antara dua statement ini? Tapi jangan langsung dijawab Mas Awi karena kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Kanal Pemilu Terpercaya.
Terima kasih Anda masih bersama kami di kanal Pemilu Terpercaya. Sebelum jeda tadi saya menanyakan ke Mas Awi begitu, jangan-jangan setelah dua statement ini muncul berdekatan, ada korelasikah kemudian statement ini muncul dengan kemudian rencana misalkan koalisi PDIP dengan P3 dan KIB secara luas? Bagaimana Mas Awi? Ya, tidak ada korelasi ya, karena rencana PDIP mau bertemu dengan P3 secara resmi itu sudah disampaikan jauh-jauh hari. Dalam hal ini rencananya Mbak Puan Maharani bersama teman-temannya bertandang ke PDIP. Adapun pertemuan Mas Romi dengan Mas Hasto itu konteks pertemuan sahabat lama yang memang sudah cukup kenal, lama nggak kongko-kongko. Kalau kemudian menimbulkan tafsir politik, ya silahkan yang menafsirkan, hanya ke yang menafsirkan. Tapi kalau dari P3 sampai saat ini masih bersama KIP. Yang berikutnya, tadi menarik disampaikan Bang Rai. Dapat dari mana info Mas Romi? Ya kita juga nggak tahu beliau dapat dari mana. Bisa saja. Tidak disampaikan ke teman-teman DPP begitu, Mas Awi? Diskusi. Ya, halo? Iya, informasi itu tidak disampaikan ke teman-teman DPP oleh Mas Romi? Oh, enggak. Bisa jadi kan sebelumnya, beliau kan banyak temannya. Bisa jadi ngobrol dengan sesama petinggi partai yang senior-senior, ataupun dengan penggugat undang-undang pemilu tersebut, apa narasinya, misalkan juga berdiskusi dengan Prof. Yusril, bisa saja. Namanya orang berdiskusi kan boleh-boleh saja. Mungkin nanti kalau diskusinya dengan Bung Rai, beda lagi yang disampaikan, kan begitu. Mas, seperti dari mana sumbernya kita juga nggak tahu, makanya kami anggap itu ya statement pribadi beliau menganalisa, menyerap aspirasi dari sumber-sumber yang beliau diajak diskusi. Oke, Mas Awi, begini, saya kembali mengutip kemudian, tapi kali ini apa yang disebutkan Pak Mardiono, katanya begini, kan tidak harus keluar ini dalam konteks P3, ya mungkin saja kalau koalisi misalkan KIB kemudian koalisi dengan PDIP, mungkin saja itu hal positif, artinya parpol besar gabung menjadi satu. Nah ini kan kemudian publik jadi berpikir, jangan-jangan KIB tidak hanya 3, tapi nanti jadi 4 begitu setelah pertemuan dengan PDIP. Ya, di awal KIP terbentuk, kita sudah berkomitmen untuk memperluas jaringan keanggotaan KIP. Semakin banyak yang bergabung, semakin bagus. Karena bangsa ini, urusan bangsa ini cukup banyak dan cukup besar. Tidak cukup hanya dipikirkan oleh hanya tiga partai. Kalau masing bertambah partai, itu kan lebih bagus juga. Maka kemudian setiap partai politik melakukan komunikasi dengan partai-partai lainnya. Misalkan ketika Golkar bertemu dengan Nasdem, bertemu dengan partai lain, termasuk juga PAN bertemu dengan partai lain, dan P3 Senin akan bertemu dengan PBB, setelahnya dengan PDIP, dan setelahnya juga dengan partai yang lain. Itu kan bagian ikhtiar untuk mengkomunikasikan KIB dengan partai-partai lain yang sampai saat ini belum tergabung dalam formasi koalisi. Dan meskipun mereka sudah membangun formasi koalisi, itu kan masih koalisi sementara. Karena yang pasti koalisi yang resmi itu nanti di KPU. Berdasarkan pengalaman 2019 itu ada loh partai politik yang bergabung di koalisi dalam perjalanan ke KPU. Jangankan itu, ada juga perubahan komposisi figur calon wakil presiden di last minute menjelang pendaftaran ke KPU. 6 bulan ke depan situasi politik bisa saja berubah karena cukup dinamis. Gitu. Baik. Ini saya tanyakan Bang Rey, bagaimana kemudian kita melihatnya? Ini singkat saja, apakah sangat memungkinkan PDIP yang akan bergabung dengan KIB? Firasat saya iya. Firasat saya PKB nanti akan gabung dengan koalisi Indonesia Bersatu. Jadi 4 partai peserta pemilu. Nanti akan ditambah dengan partai-partai politik lain di luar peserta pemilu, seperti PSI, Perindo, ya. Itu dugaan saya, PKN, dan sebagainya gitu ya. Jadi ini mungkin akan menjadi koalisi besar. Nah, siapa calon presidennya? Ya itu bisa saja adalah Ganjar Pranowo. Karena sudah ditispan kemarin. Betul. Ini kan udah diusulkan oleh P3, diusulkan oleh PAN ya. Meskipun Golkar belum menyebutnya, tapi saya kira PDI juga akan ke sana, karena kalau sampai akhir Maret ini mereka tidak mengumumkan apakah Ibu Puan akan dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden, besar kemungkinan PDI akan mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden gitu. Baik, dan kita tentu akan melihat bagaimana peta koalisinya begitu ya. Akhir Maret mudah-mudahan akan kelihatan. Sebentar lagi begitu, baik. Dan tentu bagaimana kemudian sikap ini juga akan menentukan apakah proporsional terbuka dan tertutup, tentunya kita akan tetap berharap tetap terbuka. Oke, kita akan tunggu bersama. Terima kasih Bang Ray Rangkuti dan juga melalui sambungan Zoom Mas Ahmad Bedowi, Ketua DPP P3 telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Awi dan juga Bang Ray. Siap.